what you eat, tapi juga you are what you say. Kata-kata adalah cita rasa, tanpa kata gestur yang berbicara. Hati-hati berbicara, timbanglah akibatnya. Menyakiti itu mudah, disakiti tidak terima. Inilah acara kita, ada juga panelisnya. Anda boleh tidak suka, karena pemirsa memanglah raja. News.com, newsnya memang pop. News.com, sosmed.com pop. News.com, politiknya juga pop. News.com, newsnya memang pop. News.com, sosmed.com pop. News.com, politiknya juga pop. News.com, ruang publik News.com. Ya, ke pemirsa, kalau Anda membaca surat kabar atau melihat tayangan di televisi, berita terkait dengan dugaan korupsi sepertinya juga masih marak begitu ya. Ini juga salah satu mantan direktur utama dari PT PLN Persero, Dahlan Iskan pun ditetapkan sebagai tersangka untuk dugaan kasus korupsi pengadaan 21 gardu listrik. Tentu ini menjadi menarik begitu ya untuk diperbincangkan karena memang sampai dengan saat ini pemeriksaan pun masih terus dilakukan. Kita akan membahas pemirsa malam hari ini bersama saya Rizka Indah dan juga masih ada Bang Effendi Ghazali, masih ada Mas Iwel Sastra. Selamat malam semuanya. Yang tidak kompak tuh cuma Iwel Sastra kelihatan. Kenapa? Dasinya terlalu sastrawan. Coba kalau ini kan masih ada hubungan lah ya kan? Oh iya, masih nyambung. Itu agak terlalu aliran tersendiri. Dan biasanya orang-orang yang menjadi aliran tersendiri pada zamannya ditetapkan sebagai tersangka. Hati-hati loh. Hati-hati berbicara. Iya, itu coba lihat ya orang-orang yang unik pada zamannya dipuji-puji, ini terobosan segala macam. Habis itu baru. Jadi yang kita munculkan malam hari ini adalah termasuk sosok yang unik gitu, yang akhirnya jadi tersangka. Sebenarnya Mas Effendi juga unik. Kalau saya mau komentari dasinya Mas Effendi cuma satu kata, cocok. Jadi jangan-jangan mereka yang sedang melakukan pemeriksaan dan segala macam itu pun bisa kita teriakan, aduh cok. Oke, berarti cocok ya kalau malam hari ini kita bahas semuanya soal Dahlan Iskan. Boleh? Semuanya soal Dahlan Iskan. Kasus. Saya bicara kasus. Jangan dong. Saya bicara kasus. SEA Games juga kasus. Itu kita bahas nanti. Itu kita bahas nanti. SEA Games kasus. Pertama kita bicara soal Dahlan Iskan dulu, kemudian nanti soal ada SEA ya? Ada SEA Games. Saya kalau mau saya balik. SEA Games dulu baru Dahlan Iskan. Tapi saya maunya Dahlan SEA Games lebih penting. Masak itu prestasi terburuk dalam sejarah Indonesia loh. Jadi mau yang mana dulu nih? Mau Dahlan Iskan dulu atau sama-sama mau SEA Games penting dulu? sih. Dahlan Iskan juga penting juga. Tergantung Anda dapat berapa medali emas kemarin? Dia dapat emasnya aja ini, gak dapat medali. Gak apa-apa. Nanya kasus lagi. ini terjadi pada dua era. Ya, jadi pada era Mas. Sebentar, ini kasus yang mana? Ini yang kasus yang pertama yang mau kita bahas, Pak Dahlan Iskan, terjadi pada era Mas Susilo Bambang Yudhoyono. Oh pakai mas ya? Iya dong. Berapa ya kan? mas? Iya dong. Nah, sementara yang SEA Games terjadi pada era Mas Joko Widodo. Berarti ini dua pemerintahan yang berbeda, gitu kan? Berbeda, bisa jadi kita dua bawakan kasus yang berbeda juga. Dua kasus yang berbeda. Oke, jadi mau yang mana dulu? Ya, Dahlan Iskan dulu aja. Dahlan Iskan dulu ya. Saya panggilkan sahabat Pak Dahlan ya malam hari ini ya. Sudah hadir bersama kita ada Mas Erik Antariksa. Boleh bergabung bersama kami malam hari ini? Selamat malam. Boleh mau di kanan mau di kiri. Nah, sahabat Dahlan Iskan kelihatan ya kalau sahabat. Tapi nggak enak kalau sendiri gitu ya. Saya harus mengundang satu lagi. Ini juga salah seorang pakar hukum, begitu ya, pengamat hukum yang selalu setia di News.pol. Saya panggilkan saja Kang Asep. Silakan Kang Asep. Iya. Nggak lengkap
nggak afdol kalau narasumbernya laki semua. Saya panggilkan satu lagi wanita, seorang anggota DPR. Saya panggilkan Ibu Dwi Ria Latifah. Selamat malam Ibu. Terima kasih sudah hadir malam hari ini, lembut sekali. Senior kami banyak belajar kalau soal hukum dan kemudian hal-hal di DPR pada Ibu Dewi Ria Latifah. Tepuk tangan lagi dong. Iya. Baik. Ini langsung aja nih ke Mas Erik. Mas Erik sebagai sahabat Pak Dahlan. Ini benar nih. Nah, Anda nyebutnya yang agak komplit dong. Biasanya disebut Dahlanis ya. Dahlanis, benar. Ini Anda tadi sahabatis. Sahabat Pak Dahlan. Iya dong, sahabat Pak Dahlan berarti sahabat Pak Dahlan sahabatis. Kalau ini kan dia Dahlanis. Beda itu. Beda, benar ya? Mana aja boleh ya? Mana aja boleh. Iya, boleh. Ada beberapa simpul memang ada Dahlanis, ada relawan DI, ada relawan Demi Indonesia, banyak ininya. Banyak. Ya. Ini Ada 4D segala macam, cuma kita semua menyebut diri kita Dahlanis. 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 Oh, ya. mungkin karena yang berkumpul di Dahlanis nih manis-manis ya. Manis-manis, Oh, ya. manis-manis ya. Dan hepatitis. Ayo kita bicara soal kasusnya Pak Dahlan nih. Banyak katanya. Bahaya. Kenapa Ya, sih? dia senyum-senyum pasti bukan Dahlanis yang sejati. Oh, Pak Dahlannya diperiksa di mana-mana kok dia senyum-senyum. Dia nggak senyum loh, dia ketawa. Dia tertawa lebar. Nah, kenapa aja Anda masih ketawa? Padahal kan kasus yang menimpa Pak Dahlan paling tidak ya dalam konteks berapa tadi? 21 Satu gardu listrik. Karena Pak Dahlan juga tenang-tenang aja. Masa sih saya lihat muka Pak Dahlan tegang loh. Capek mungkin ya. Oh capek. Capek. 9-12 jam diperiksa Iya, capek. jadi Rizka harus membedakan dong antara tegang capek dengan tegang itu yang karena khawatir menghadapi kasusnya. Gitu. Tegang lapar dan Betul. tegang ini khawatir ya benar. Karena bicara soal gardu listrik, jadi soal bicara tegangan kan. Iya. Anda jangan saya paling enggak ini persoalan serius. Iya, ini juga serius Mas. Iya dong. Jadi itu 21 gardu listrik itu enggak beres semua atau gardunya sampai akhirnya ada? Kurang tahu juga kita. Tapi yang jelas yang kita tahu yang sudah terbuka untuk umum adalah kan Pak Dahlan dibilang katanya terkait kasus korupsi. Ya. Untuk ada sebuah korupsi itu unsur yang paling utamanya adalah harus ada kerugian keuangan negara. Nah ini kerugian keuangan negaranya di mana? Kita nggak tahu. Karena menurut audit BPK, Badan Pemeriksa Keuangan ya, gitu, itu sudah menyatakan bahwa proyek gardu ini, dalam proyek ini tidak ada unsur kerugian negara. Memang ada catatan-catatan untuk perbaikan di masa depan, tapi tidak ada unsur kerugian Itu negara. keputusan atau hasil pemeriksaan BPK tahun 2014. 2014. Oh 2014. Tidak terbukti begitu ya? Tidak ada Tidak ada. unsur kerugian negara. 2014 terhadap perkara yang terjadi tahun? Itu dibilangnya sejak tahun 2012. Begitulah kita juga nggak tahu kapan sebenarnya. 2012 kan sudah bukan direktur PLN lagi dong. Maka itu 2012 sudah Menteri BUMN. pada saat Pak Dahlan menjabat di Rut PLN, itu proyek ini belum berjalan sama sekali. Tanda tangan kontrak aja belum ada. Ini semua terjadi begitu Pak Dahlan menjadi Menteri BUMN. Sudah bukan, kan itu di Rut PLN sebagai kuasa pengguna anggaran. Ya. Di situ kuasa pengguna anggarannya sudah bukan Pak Dahlan. Karena kuasa pengguna anggaran itu setahun sekali kan diganti, bisa diperpanjang. Pada saat ini kejadian kuasa pengguna anggaran sudah bukan Pak Dahlan. Ini seru kalau ada dari dari kejaksaan Kejaksaan ini ya. Tapi gini, kalau dari kejaksaan itu kan di sana adalah kejaksaan tinggi ya. Jadi di sana kan juga banyak jaksa-jaksa yang profesional tentunya yang tidak dengan terlalu mudah untuk menetapkan orang sebagai tersangka begitu ya. Mas Erik wajarlah kemudian mengatakan tidak ada kaitannya karena beliau ada seorang Dahlanis kan gitu yang membela juga. Kalau begitu satu-satu Rizka ya. Ya. Begitu Pak Erik. Pak Erik ini datang jauh-jauh loh dari antariksa loh ke kita ya. Begitu Pak Erik turun sampai ke bumi memeriksa bahwa itu tidak ada kerugian BPK, ada nggak pihak-pihak lain yang selama ini mengatakan Anda salah? Sebetulnya ada kerugian negara. Pernah nggak ada pernyataan seperti itu? Nah, karena kita nggak menguasai data. Tidak ada juga. Hah? Tidak ada juga. Seluruh Tidak ada Indonesia atau belum pernah nih? Tidak ada juga. Ada lagi anggapan, satu anggapan lagi. Anggapan lah paling tidak. Harapan ya. Pak Dahlan itu bukan masalah ada kerugian negara atau tidaknya. Mungkin yang ngomong begitu belum tahu sudah ada ini MK ya, putusan MK yang mengatakan tadinya kan dapat merugikan keuangan negara. Dapat.
Tapi sekarang sudah direvisi sama MK. Enak aja lo dapat kok ngukum orang. Harus jelas ada kerugian negaranya. Tapi mungkin yang bilang Pak Dahlan bersalah itu nggak tahu ya tentang itu. Iya. Nggak, saya balik. Tapi ada yang bilang gitu ya? Ada. Ya buktinya jadi tersangka nih kan. Nggak, bukan. Yang bilang begitu kalimat lengkapnya gimana? Supaya kami... Ya dibilang katanya, tidak peduli ada kerugian negara atau tidak. Gitu. Karena unsur di Undang-Undang Tipikor itu tidak mewajibkan ada kerugian Nggak, negara. bukan. Maksud saya Pak Dahlan dituduh apa? Yang lain itu. Jadi gini, ada yang menyatakan kalau Pak Dahlan itu dianggap bersalah karena menandatangani sebuah surat pernyataan. Surat pernyataan dari Dirut PLN kepada Menteri Keuangan pada saat itu yang menyatakan kalau lahan yang akan dipakai nanti untuk pembangunan Garuda ini sudah clear, sudah tuntas pembebasannya. Padahal di kemudian hari diketahui kalau ternyata belum tuntas. Tapi hanya menandatangani surat pernyataan. Dan memang dengan surat pernyataan itu Kementerian Keuangan mengeluarkan uang secara multi-year. Tidak cuma mengeluarkan uang tapi secara multi-year. Tapi yang jadi masalah, apakah salah Pak Dahlan menandatangani surat pernyataan itu? Karena surat pernyataan itu konsepnya berdasarkan laporan dari seorang GM PLN. GM PLN itu juga dia sudah diangkat menjadi PPK, pejabat pembuat komitmen, oleh Kementerian SDM selaku pemilik uang. Dia diangkat sebagai pejabat pembuat komitmen yang statusnya bisa dibilang lebih tinggi dari Dirut PLN. Kan Dirut PLN itu di bawah. Ini orang langsung dilantik oleh Kementerian SDM. Tahun berapa itu tahun? Itu 2000 awal sebelum ini berjalan. Boleh tanya nggak? Boleh. Proyek Gardu Jati itu Gardu Jati lagi. Ini proyek Gardu. Oh ini lagi Jati. Gardu Jati. Iya. Kalau di Bandung udah kesalin black. Iya. Boleh dilanjutin. Sebelum saya potong loh, boleh dilanjutin. Gardu misalnya kena Jati. Proyek Gardu itu proyek PLN atau proyek siapa? Saya tanya-tanya. Ini proyek uangnya dari APBN Yang lain melalui itu Kementerian Kementerian SDM. mana? Oh jadi Kementerian SDM. SDM sebagai pemilik anggaran. Kenapa ke PLN? Hubungannya apa? Karena dia tidak bisa bergerak sendiri. Karena Harus ini dilaksanakan dananya oleh dana PLN. kelistrikan. Iya, dana kelistrikan. Jadi harus menggunakan tangan PLN. PPK-nya yang GM tadi. GM tadi. Pengguna anggarannya Dahlan Iskan selaku Pengguna direktur. anggarannya Kementerian SDM. Kementerian SDM. Pak Dahlan hanya kuasa pengguna Kuasa anggaran. penggunaan anggaran. Oke. Yang pelaksanakan PPK. PPK. ini Saya seperti merasa di ruang sidang sepertinya malam hari ini ya, karena di sini ada hakim, kemudian di sini juga ada saksinya. Tapi saya potong lagi ya, boleh ya? saya mau mendengarkan kira-kira ada yang didengar versi lain nggak dari Ibu Dewi Ria Latifah? Ya, boleh kita lanjutkan Ibu jawabannya sesaat lagi. Saya harus potong, tetap di news.com. Pemirsa jangan kemana-mana. I'm just gonna share